Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas dua soal mengenai grafik fungsi trigonometri. Nomor 10 dan nomor 11 seperti tampak pada layar. Ya, langsung aja kita lihat soal nomor satu. Nomor 10 maksudnya ya. Kita lihat nomor 10A. Nah, 10A Y sama dengan setengah cos X. Saya sudah membuatnya dengan aplikasi kalkulator grafik. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Kita lihat dulu grafik trigonometri baku. Ya, grafik cos. Ya, ini saya buat dalam bentuk radian. Nah, perhatikan grafik cos. Kita tinjau yang satu periode aja. Grafik cos satu periode yaitu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, yang mana 2pi ini merupakan 360 derajat. Ya, dari puncak ke puncak. Ini disebut satu periode. Ya, satu bukit dan satu lembah. Nah, ini lembah. Ya, ini setengah bukit, setengah bukit. Nah, itulah disebut dengan satu periode. Jadi satu periode adalah 360 derajat atau 2pi. Nah, sekarang maksimumnya adalah satu ya. Di sini koefisiennya satu, maksimumnya satu, minimumnya min satu. Nah, sekarang mari kita kembali ke soal yang tadi. Ya. Nah, ini ya, Y sama dengan cos setengah X. Saya akan tunjukkan cara menggambarnya. Ya, ini nggak usah dilihat. Nah, berarti di sini Y max-nya, ya, Y max itu adalah setengah, yang ini ya. Sedangkan Y minimumnya minus setengah, gitu ya. Amplitudo adalah harga mutlak dari setengah, ya, boleh ini ya, setengah ini boleh setengah ini ya. Harga mutlak min setengah juga boleh, hasilnya setengah. Nah, untuk fungsi yang ini periodenya adalah 360 derajat. Iya. Nah, berarti dari 0 sampai dengan 360 derajat, 30 derajat ada satu gelombang. Iya. Nah, jadi kita gambar X, Y. Nah, terus pada saat 0, ya ingat ya, kalau cos 0, berapa cos 0? 1. Ya, oke, kita cek ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan setengah kali cos 0. Cos 0 itu 1, berarti setengah kali 1 sama dengan setengah. Nah, di situ dia mencapai maksimum. Ya, pada saat 0 dia setengah. Nah, berarti ini sebagai batasan atasnya, berarti batasan bawahnya min setengah. Gitu ya. Nah, oke, kita gambar satu gelombang. Satu gelombang ya, ini puncaknya ya. Puncaknya set, gitu ya. Oke. Nah, gitu, set. Iya. Sorry. Nah, gitu dia. Krek. Nah, ya. Nah, ini disebut satu gelombang ya. Satu gelombang. Ini puncak ya. Dari puncak ini ke puncak ini disebut satu gelombang. Ya, ini periodenya 360 derajat. Nah, ini 0 ya. Dari 0 sampai 360 derajat. Berarti tengah-tengahnya ini berapa? 180 derajat. Berarti ini berapa? Tengah-tengah dari 0 dan 180 berarti 90 derajat. Nah, ini berarti 270 derajat. Ya, ini dalam bentuk derajat X-nya. Derajat. Sorry. Ya. Nah, adik-adik juga bisa menggambar dalam bentuk radian. Nah, yang mana 360 ini setara dengan 2pi. Nah, ini ya, 360 derajat. Jadi puncaknya ini ya, sama yang ini ya. Nah, ini setengah berarti di sini ya. Setengah. Sini dia puncaknya min setengah. Nah, begitu ya. Sedangkan ini 180 sama dengan pi radian, 180 derajat ini ya. Nah, ini 180 derajat, terus ini setengah pi berarti 90 derajat, ini
270 derajat ya. Anda boleh pakai apa derajat seperti ini atau dalam radian seperti ini. Nah, gitu ya. Iya, ini saya hapus, saya biarkan dalam bentuk radian. Hmm. Nah, oke, jadi silakan kalau mau screenshot dulu boleh. Ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini X-nya kita tulis dalam bentuk radian, radian gitu ya. Tadi ini dalam derajat. Oke, saya rasa sudah jelas nomor 10A. Kita lanjut dengan 10 yang B. Ya, 10B ini adalah grafik tangan. Saya sudah minta bantuan aplikasi 10 per pi kali X. Nah, grafiknya seperti tampak pada layar. Nah, ini X satuannya dalam radian, bukan derajat. Ya, karena lebih gampang derajat. Ya, situasi di sini pi per 10X akan memudahkan kita kalau menggunakan radian, sudut radian. Nah, kita lihat dulu grafik tangan ya yang sering kita jumpai adalah seperti ini. Ya, grafik tangan dia memiliki periode 180 derajat. Ya, nilai maksimumnya tak terbatas, tak hingga, ya dengan kata lain tidak ada, gitu ya, tak hingga sangat besar banget gitu ya ini ya, ke atas terus-terusan sampai tak terhingga. Minimumnya juga tidak ada. Nah, ini minimumnya minus tak terhingga, jadi terus-terusan ke bawah gitu ya. Amplitudenya juga tidak ada, tak terbatas. Nah, ini bukan berarti grafiknya berhenti di sini ya. Bisa berlanjut nih, berlanjut ke kiri ya. Oke, ini 90 derajat ini disebut dengan asimtot gitu ya, asimtot tegak. Nah, yang mana kalau X dekat dengan 90, maka grafiknya dekat dengan garis asimtot ini, garis tegak ini. Gitu ya. Nah, berarti yang sebelah kiri asimtotnya adalah min 90 derajat. Nah, gitu ya. Jadi ini ke kiri grafiknya makin dekat dengan asimtot tegak gitu ya. Oke, nah nanti kita akan lihat yang apa yang fokus yang satu periode ini aja ya, dari min 90 sampai 90 derajat. Atau dalam radian berarti berapa 90 derajat itu? 90 derajat itu adalah pi per 2 radian gitu ya, radian. Nah, sekarang kita akan balik ke soal yang tadi. Oke. Nah, di sini periode bisa kita cari. Nah, ini ada jangan lihat yang ini ya. Oke, ini cara melihat periodenya gimana dong? Periode 180 derajat. Nah, 180 derajat itu pi ya. Nah, periodenya pi yang normal itu pi ya dibagi dengan ini koefisien X. Nah, koefisien X itu adalah pi per 10 ya, harga mutlak ya. Nah, ini sama dengan harga mutlak 10 sama dengan 10 gitu ya. Nah, artinya dalam rentang 10 radian terdapat satu gelombang gitu ya. Satu siklus gitu ya. Nah, kita lihat asimtotnya tadi ya. Tadi asimtot yang normal berapa tadi? 90 dan min 90. Nah, berarti kita lihat pi per 10x itu sama dengan pi per 2 gitu ya. Nah, kalau asimtot yang normal tadi adalah 90 derajat atau pi per 2. Nah, berarti kita cari X-nya. Berapa X-nya di sini? Ini kita coret ya. Nah, X-nya sama dengan kali silang ya. Berarti 10 per 2. Sama dengan 5. Nah, udah. Sekarang saya gambar di sini. Ini X. Ini Y. Berarti asimtotnya terjadi di X sama dengan 5. Ya, X sama dengan 5. Nah, ini adalah asimtot tegak. Terus yang sebelah kiri, asimtot yang sebelah kirinya pi per 10x yang ini ya. Ini tadi ya sama dengan min 90 derajat. Min 90 derajat itu pi per 2. Ya, nah maka dari sini kita dapatkan hasil coret ya. Min 10 dibagi 2 sama dengan min 5.
Nah, di sini dia min 5. Iya. Nah, ini adalah asimptotnya. Gitu ya. X sama dengan min 5. Yang ini X sama dengan 5 ya. Nah, lalu kita gambar grafik dari tangan. Ya, grafik tangan dekat dengan asimptot 5, maka dia tak terhingga. Nah, gitu ya, tak terhingga. Tangan 0, dia akan 0, lalu dia akan ke situ. Ya, mendekati asimptot, ke bawah tak terbatas. Dekat dengan asimptot, X sama dengan min 5. Nah, ini disebut dengan satu periode. Ya, yang mana satu periode nilainya tadi berapa? 10. Ya, betulkah 10? Nah, ini adalah 5, ini min 5. Jaraknya adalah 10 ya. Ini jaraknya 5, ini 5 gitu ya. Oke, atau 5 dikurang min 5. Jadi periode sama dengan 5 di kanan, min min 5 sama dengan 10 gitu ya. 5 dikurang min 5. Nah, jadi begitu ya. Ini satu periode nih ya. Nah, perhatikan yang ini ya, grafik yang sudah saya buat dari aplikasi. Ya, di sini 5. Nah, ini asimptotnya. Ini adalah satu periode, grafik satu periode. Nah, ini yang saya gambar tadi di sebelah kiri. Ya, grafik yang ini tadi. Nah, gitu ya. Ini adalah asimptotnya. X sama dengan 5. Ini asimptotnya X sama dengan min 5. 5 ditambah 10, ingat di sini periodenya 10 ya. Nah, 5 tambah 10 jadi berapa? Jadi 15. Nah, maka di sini ketemu lagi asimptot begitu ya. X sama dengan 15 juga disebut asimptot. Nah, maka grafiknya adalah, nah begitu ya. Ini ya dekat dengan asimptot. Ya, oke. Nah, gitu. Yang ini dekat dengan asimptot 5. Nah, di sebelah kiri juga begitu ya. Nah, ini min 5 kalau dikurangi 10 jadi min 15. Nah, maka kita ketemu lagi asimptotnya. Ya, asimptot. Nah, maka grafik tangannya menjadi seperti ini ya. Dekat dengan asimptot, ya. Lalu tengah-tengahnya 0, ya. Lalu dekat lagi dengan asimptot X sama dengan min 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi grafiknya adik-adik bebas menggambarnya. Boleh ini aja ya. Ini aja sebetulnya udah cukup ya. Nah, ada deh gambar seperti ini ya, seperti yang grafik sebelah kanan juga oke, malah bagus ya. Jangan lupa ini satuannya dalam bentuk radian. X-nya dalam radian. Ini juga X-nya dalam radian gitu ya. Ya, baik demikian penjelasan saya untuk nomor 10. Ya, oke, amplitudo sudah saya jawab. Periode juga sudah saya jawab. Oh, yang tadi yang atas sudah kita jawab belum yang ini ya? Iya. Oh, ini sudah saya jawab tadi ya. Amplitudo sudah ya. Periode juga sudah. Nah, sekarang yang ini. Ya. Togar dan Dona menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 2 per 3 X dan hasilnya diperlihatkan pada gambar 5, 2, 2. Nah, ini gambarnya. Siapakah yang paling tepat? Jelaskan alasanmu. Nah, oke. Saya sudah membuat eh, bantuan dari kalkulator grafik ya, sebelah kanan coba dicek ya. Nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, ya, maka tentu saja yang benar adalah grafiknya Sidona. Ya, dilihat dari apa? Dilihat dari depannya aja ya. 2 cos, berarti maksimumnya 2, minimumnya min 2. Ini maksimumnya nggak nyampe 2. Nah, ini maksimumnya 2. Nah, jadi cara cepatnya gitu aja. Cukup identifikasi dari maksimumnya saja ya. Siapakah yang paling tepat? Maka kita jawab Dona. Alasannya karena maksimumnya adalah 2. Nah, bisa juga gitu ya. Nah, terus alasan kedua selain maksimum, kita juga bisa mengeceknya dari periode. Nah, udah saya tuliskan dulu ya, adik-adik supaya jelas ya. Y sama dengan 2 cos 2 per 3X. Nah, jadi kalau kita cek Y maksimum adalah 2,
Sedangkan Y minimum adalah minus 2. Gitu ya. Nah, berarti maksimumnya 2. Sudah cocok ya kan? Minimumnya min 2. Nah, ini ya cocok. Minimumnya min 2. Nah, itu alasan kenapa kita pilih donor. Yang kedua, kita lihat periodenya. Ya, periode itu satu siklus. Rumusnya adalah harga mutlak 360 derajat dibagi dengan 2 per 3. Ya, 2 per 3. Nah, 360 derajat kita konversi aja menjadi radian. Jadi 2pi per 2 per 3. Gitu ya. Nah, sehingga jadinya periodenya adalah 2pi kali 3 per 2. Nah, kita coret ya. Maka dapatlah 3pi. Ya, sama dengan 3pi. Nah, berarti gambarnya gimana? Nah, kalau kita gambar X, ya, Y, nah ini maksimumnya 2, minimumnya min 2. Saat X sama dengan 0, nah kita tes saja kalau X-nya 0 ya. Tes kalau X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 2 cos 2 per 3 kali 0. Nah berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah gitu cara ngeceknya. Nah berarti grafiknya di sini ya. Periodenya tadi 3pi. Nah jadi gambar aja dulu satu siklus dari grafik cos. Nah gitu ya. Minimumnya adalah min 1, min 2 sorry ya. Maksimumnya 2. Nah ini garis pandu ya. Garis bantuan. Set gitu ya. Set. Iya. Nah oke ini. Ini puncak, ini puncak. Nah berarti ini disebut satu periode. Nah inilah di sini posisi dari 3pi gitu ya. 3pi. Satu siklus. Nah ini berlanjut nih ke kanan ya. Nah, berulang gitu ya. Ini juga ke kiri ya. Nah sehingga grafiknya seperti pada gambar ya. Pada saat 3pi dia nilainya 2. Nah terus tengah-tengahnya berapa dong? Ya tinggal dibagi 2 aja. 3pi bagi 2 berarti ya 3pi per 2 gitu ya. Nah ini lihat ya. Udah cocok di sini ya. Ini nggak ditentukan. Ya pastilah dia 3pi di sini ya. 3pi. Satuannya radian ya. Ini satuannya radian gitu ya. Ya, tengah-tengahnya ini berapa dong? Ya, tengah-tengahnya adalah pi ditambah 2pi dibagi 2. Ya, kita cek ya. Pi ditambah 2pi per 2. Nah, sehingga jadinya 3pi per 2. Nah, gitu ya. Ini 3pi per 2. Nah, cocok kan? Cocok ya, mencapai minimum. Ya, jadi begitu ya. Kalau ini grafiknya berapa, periodenya berapa dong? Ya, ini kalau kita cek periodenya, ini ya, puncak ke puncak. Nah, dari sini ke sini, periodenya adalah pi dikurang 0. Nah, pi-nya dari mana? Dari sini ya. Nolnya ini ya. Oke, periodenya adalah pi. Nah, sementara ini grafik periodenya adalah 3pi. Ini pi. Nah, jelas grafik yang si togar ini jelas salah gitu ya. Dari sudut pandang periode. Oke. Berarti kita bisa melihat dari apa, Dede? Dari dua hal. Maksimum minimumnya, jelas si dona benar, dan periodenya juga dona benar. Gitu ya. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Ya, untuk video yang lainnya mengenai grafik fungsi trigonometri, silakan cek di playlist trigonometri. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.